Mudik Lebaran di masa pandemi. Penyekatan pemudik Lebaran. Kilas balik Ramadan. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Lebaran tahun ini kembali kita lewati dengan suasana pandemi COVID-19. Meski begitu, bukan berarti tidak ada perayaan sama sekali. Berikut pernak-pernik Lebaran dalam suasana pandemi di Kota Madiun. Petugas gabungan di Kota Madiun terus berupaya melakukan penyekatan pemudik di Lebaran tahun ini. Jangan kemana-mana, informasi sesaat lagi setelah yang satu ini. Momentum Idul Fitri tahun ini masih diselimuti pandemi COVID-19. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi mengajak masyarakat untuk tidak berlebihan dalam merayakan Lebaran. Usai pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Baitul Hakim Kamis 13 Mei 2021, Wali Kota menghimbau kepada masyarakat agar lebih mengedepankan di rumah dan memperbanyak berdoa. Berlebaran tidak harus datang untuk saat ini, namun lebih mengedepankan secara virtual. Perayaan Lebaran memang diperbolehkan secara terbatas, tidak perlu larut dalam euforia. Selain itu, tak perlu kumpul-kumpul karena COVID-19 sedang menggila. Hari Raya Idul Fitri ini hari raya kita juga prihatin. Kita merayakan tetap, tetapi merayakan dalam kondisi prihatin karena COVID kita masih seperti ini. Maka merayakan Lebaran. Artinya kita tidak bisa kumpul-kumpul semuanya rame-rame, ini masih dilarang karena COVID masih menggila. Apa artinya kalau kita merayakan rame-rame habis itu ada masalah, ada musibah. Maka dengan hari raya ini kita ambil maknanya, justru kita semakin prihatin, semakin banyak berdoa, mendoakan diri kita sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan negara, sehingga COVID segera meninggalkan negara kita atau di dunia ini. Giat kemudian dilanjutkan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu dengan berkeliling kota mengendarai mobil golf sambil membagikan bingkisan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan setelah Wali Kota selesai melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Baitul Hakim. Seperti diketahui, tahun ini kegiatan open house di rumah dinas Wali Kota Madiun Haji Maidi tidak dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan untuk menekan angka penyebaran virus corona. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sepekan pasca Idul Fitri identik dengan Lebaran ketupat. Tak heran jika ketupat menjadi jalan penghasilan tersendiri bagi sebagian orang. Seperti Sulastri, penjual keripik pisang yang memilih berjualan ketupat setelah Lebaran seperti sekarang ini. Kendati di tengah pandemi, penjualan ketupat miliknya cukup laris manis. Setidaknya, dia bisa menjual 100-300 ikat ketupat setiap harinya. Padahal, satu ikat berisi 10 ketupat. Artinya, dia bisa menjual sampai 3.000 ketupat hanya dalam sehari. Diakuinya, berjualan ketupat menurun dibanding saat belum pandemi COVID-19. Sulastri mengaku bisa menjual lebih banyak lagi saat Lebaran tanpa nuansa corona. Maklum, Sulastri sudah 5 tahun terakhir berjualan ketupat saat musim Lebaran. Kendati begitu, Sulastri tetap bersyukur. Biasanya ya lumayan, ini agak menurun banget. Kemarin malah tidak ada pembeli, jarang banget. Kalau satu hari itu laku berapa? Satu hari kurang lebih ya 100 sampai 200, kadang ya sampai 300. Sebab menurutnya, rezeki sudah ada yang mengatur.
Biarpun sedikit, akan terasa cukup kalau disyukuri. Satu ikat ketupat milik Sulastri dihargai Rp7.000. Tak hanya ketupat, dia juga menjual pembungkus lepet. Ketupat dan lepet memang satu paket saat perayaan Idul Fitri. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemenangan telah tiba. Hari di mana salah dimaafkan, segala marah diredakan, segala benci dihilangkan. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun. Dan saya Cahyuni Setiawati Maidi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Meski raga tak mampu berjumpa, karena ada aturan yang harus dijaga. Demi kebaikan bersama, kemenangan ini tetap milik kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah pusat memberlakukan kembali larangan mudik pada Lebaran tahun ini. Namun, tidak sedikit yang tetap nekat mudik karena tidak kuasa menahan rindu. Karenanya, pengoptimalan pos penyekatan terus dilakukan di Kota Madiun. Operasi gabungan yang dilakukan oleh petugas dari Pemkot Madiun dan TNI Polri untuk mengantisipasi pemudik masuk ke dalam kota masih terus berlanjut, terutama di perbatasan masuk ke Kota Madiun. Salah satunya di depan kawasan PG Rejo Agung Baru. Minggu 9 Mei 2021 malam, petugas tampak berjaga untuk mengantisipasi pemudik. Setiap kendaraan berplat luar kota yang masuk langsung dihentikan untuk diperiksa berkas-berkas kelengkapan perjalanannya, terutama berkas syarat melakukan perjalanan di masa pelarangan mudik 6-17 Mei 2021. Dalam giat tersebut, tak sedikit kendaraan terpaksa putar balik dan tidak bisa memasuki wilayah Kota Madiun. Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan menjelaskan, saat ini aglomerasi sudah dicabut. Hanya saja untuk warga dari Kota Madiun yang ingin ke Kabupaten Madiun atau sebaliknya masih dimungkinkan. Tapi untuk ke Magetan, Ngawi, dan Ponorogo sudah ada penyekatan. Rejo Agung, kemudian Tean, dan Mancaan di sisi barat kurang lebih ada 60 ya sudah. Itu didominasi oleh kendaraan plat luar, ada yang letter L, W, kemudian AB, dan H. Yaitu semua kita kembalikan apabila memang mereka ke sini tidak membawa persyaratan yang ditentukan dan sudah masuk pada masa penyekatan dan harus dikembalikan, tidak ada pergerakan atau mobilisasi yang masuk ke Madiun Kota. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi yang turut memantau penyekatan di perbatasan menuturkan bahwa koordinasi hingga ke tingkat RT dan RW telah dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi pemudik yang lolos dari posko penyekatan. Wali Kota Maidi berharap masyarakat dapat mematuhi aturan serta dapat mengantisipasi penularan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan seperti rapid test antigen maupun PCR. Wali Kota menambahkan bila ditemukan pemudik yang belum divaksin 2 kali dan tidak membawa surat bebas COVID, serta saat dicek petugas hasilnya positif atau reaktif, akan dilakukan isolasi di rumah tahanan militer. Dari kondisi-kondisi ini, tentunya tatkala penyekatan dari luar itu berjalan, kita tinggal nyaring saja. Ada yang lolos, 1-2 ketahuan di sini. Tapi tatkala di luar itu sudah ketat, saya kira kita sudah tidak begitu repot, tetapi tetap kita jaga 24 jam. Tetap berjalan 24 jam. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ramadan penuh dengan kedermawanan dan kerendahan hati.
Di bulan suci ini banyak orang yang suka berbagi. Berikut sejumlah informasi terkait Ramadan yang kami kemas dalam rubrik Kilas Balik berikut ini. Keberadaan pekarangan pangan lestari atau P2L hampir di setiap kelurahan di Kota Madiun ternyata memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Tak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam aneka jenis tanaman, namun hasil panen P2L dapat diolah dan dibagikan secara cuma-cuma kepada warga di sekitar P2L. Hal itu tampak pada kebun sayur P2L Taman Lestari yang berlokasi di Jalan Pesanggerahan 4 Nomor 1 Kelurahan Taman. Pada momen Ramadan kali ini, P2L Taman Lestari memanfaatkannya dengan membagikan makanan berbuka puasa kepada warga kurang beruntung yang tinggal di wilayah tersebut. Dengan berjalan kaki, para kader membagikan olahan sayur hasil kebun kepada 40 warga dan para pengguna jalan. Hasil panen kebun sayur P2L diolah menjadi makanan siap santap, terdiri dari oseng kangkung organik serta lauk pauk berupa lele, tahu, dan tempe. Selain itu, terdapat sayuran segar berupa selada dan kacang panjang. Vidyawati selaku Ketua P2L Taman Lestari mengatakan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian anggota P2L Taman Lestari. Selain itu, juga untuk mengisi waktu para anggota yang biasanya merawat kebun P2L. Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan kali pertama dilaksanakan. Sebelumnya hanya berbagi hasil panen berupa sayuran mentah. Tapi untuk Ramadan kali ini, dirinya beserta kader berbagi makanan siap santap sehingga para penerima tak kesulitan untuk mengolahnya. Hari ini kegiatan dari P2L Taman Lestari adalah pembagian untuk takjil. Cuman yang istimewa di sini biasanya kalau kita mau berbagi di P2L itu kita biasanya bagi sayuran organik ya, sayuran sehat. Cuman karena ini momen adalah puasa, jadi kita istilahnya memberikan takjil atau kita olah untuk menjadi makanan yang siap saji yang bergizi seperti itu. Harapan kedepannya tentunya P2L ini memberikan manfaat untuk lingkungan. Minimal kita harus membiasakan diri dengan memakan atau mengkonsumsi sayuran-sayuran organik, baik itu untuk diri kita atau untuk lingkungan. Jadi lebih banyak lagi masyarakat yang ada di daerah sekitar kami, khususnya di Kelurahan Taman yang memang mengkonsumsi sayuran organik. Melalui kegiatan ini, dia berharap kerjasama para anggota semakin kuat dan solid, serta bisa membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selain itu, kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan hasil olahan sayur organik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi membuka event Bazar Takjil Ramadan 1442 Hijriah. Prosesi tersebut berlangsung di lapak UMKM Donopuran, Kelurahan Taman, Kota Madiun, Senin 10 Mei 2021 sore. Gelaran Bazar Takjil Ramadan tahun ini berlangsung serentak di 27 kelurahan di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun bekerja sama dengan tim penggerak PKK menyediakan berbagai menu khas berbuka puasa yang dijual dengan harga terjangkau. Mulai dari menu makanan hingga minuman tersaji lengkap dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan apresiasi kepada para peserta yang telah menyajikan berbagai menu andalan khas berbuka puasa. Sementara itu, Wali Kota juga mengunjungi satu persatu lapak pedagang. Orang nomor satu di Kota Pendekar ini juga menjajakan pengunjung dengan berbagai olahan yang tersedia, khususnya bagi pengunjung anak-anak. Wali Kota berharap kegiatan ini bisa menjadi ajang untuk meramaikan lapak UMKM kelurahan, serta memberikan stimulasi kepada pedagang untuk lebih semangat mengisi lapak UMKM. Kreativitasnya kita salurkan dan
takjil ini salah satu juga untuk gas ekonomi. Jadi ibu-ibu yang punya kreativitas, UMKM, UKL, ini semuanya kita wadahi 27 kelurahan. Insya Allah 27 kelurahan ini sudah hari ini kita buka, sudah berjalan semuanya. Kreativitas ibu-ibu semuanya kita wadahi semuanya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa ibadah puasa pada Ramadan tahun ini telah kita tuntaskan. Seluruh umat muslim pun menyambut datangnya hari kemenangan. Pandemik memang tak memungkinkan kita untuk berjabat tangan. Namun kita semua bukan penghalang untuk saling memaafkan. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal dan ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi berkah untuk kita semua. Mari bersama terus panjatkan doa agar COVID-19 segera meninggalkan kita dan dunia kembali membaik seperti sedia kala. Jaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Bersama kita lawan corona. Selamat bekerja, protokol kesehatan wajib dijalankan. Salam Kota Pendekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pandemi COVID-19 memang belum berakhir, kendati begitu ekonomi perlahan harus digeliatkan. Selain lapak UMKM kelurahan, satu lagi geliat ekonomi yang mulai berjalan di Kota Madiun, yakni Bursa Mobil Madiun atau BMM yang resmi dibuka Wali Kota Maidi pada Sabtu 15 Mei 2021. Ajang jual beli mobil second yang bertempat di Dumilah Park, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Klegen itu rencananya akan dibuka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Usai pembukaan BMM, Wali Kota mengatakan pandemi membuat ekonomi kembang kempis. Maka dari itu, perekonomian di Kota Madiun perlahan dibuka kembali dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Wali Kota juga menambahkan geliat ekonomi tak hanya urusan kuliner dan pakaian, namun juga merambah urusan jual beli mobil. Hal itu sekaligus menjawab keresahan pedagang mobil yang turut terdampak pandemi COVID-19. Selain dengan sistem offline, BMM juga menjalankan sistem penjualan secara online. Pembeli dapat melihat-lihat dahulu di katalog online. Jika sudah cocok, bisa datang langsung untuk melihat fisik kendaraan. Pola-pola tersebut dapat digunakan untuk memasarkan secara luas dan menggeliatkan perekonomian Kota Madiun. Area bursa mobil juga menerapkan one gate system dengan penjagaan ketat. Setiap pedagang maupun pengunjung dilakukan tes suhu badan dan diberikan cairan hand sanitizer. Mereka juga wajib menggunakan masker selama di area BMM. Wali Kota tak mentolerir pelanggaran protokol kesehatan. Petugas secara berkala melakukan pengecekan ke lokasi untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Pedagang-pedagang mobil kan satu orang punya 10, punya 8, jadi mobilnya banyak tapi orangnya nggak ramai. Ini yang diinginkan era COVID. Jadi kalau mobilnya banyak, nanti langsung online, mobilnya ada di sini. Kalau orang pengen tahu barangnya bisa lihat ke sini. Barangnya cukup banyak di sini. Ya. Kalau seperti itu, nanti transaksi online-nya tahu, tapi lihat barangnya ada di sini, dia langsung jujukan. Di sini akan kita buka tidak hanya Sabtu Minggu setiap hari.
tiap hari teman-teman pengusaha pedagang itu bisa naruh barangnya semuanya ada di sini. Kita administrasi harganya berapa. Kalau dia nanti sudah cocok online, lihat barang kita bukakan di sini, tinggal lihat barangnya nomor berapa, jenisnya apa, ini sudah kita buka di sini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, dan salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.